Chapter 228 Jujutsu Kaisen telah rilis dengan judul Pertempuran yang Menentukan di Wilayah Tak Berpenghuni Shinjuku bagian ke-6, di mana Unlimited Void yang telah dipadatkan oleh Gojo Satoru akhirnya kembali dihancurkan oleh Ryomen Sukuna. Namun begitu pun sebaliknya, Malevolent Shrine yang juga berhasil dihancurkan oleh Gojo Satoru. Sehingga pada akhirnya roda Mahoraga pun mulai berputar. Apakah Sukuna akan menggunakan Mahoraga untuk melawan Gojo? Terlebih lagi kemungkinan Gojo yang mimisan diakibatkan oleh dua hal, yaitu kemungkinan Gojo mengalami overheat, atau justru Sukuna telah menyerang Gojo menggunakan racunnya. Chapter dimulai di mana kita diperlihatkan domain Gojo yang mengecil karena telah dipadatkan. Tertulis pada panel awal bahwa Gojo dan Sukuna berada di dalam domain. Momo pun terkejut karena barrier Gojo berubah menjadi kecil. Kemudian Choso mengatakan bahwa secara teori itu akan meningkatkan stabilitas dari barrier. Sekalipun domain milik Gojo bahkan tidak seukuran bola basket. Tapi menurut Kusakabe itu tidak mungkin. Membuat Meme justru mengatakan kepada Kusakabe bahwa sudah berapa kali mereka mendengar kata tidak mungkin. Kemudian Maki pun bertanya, kenapa tampilan di luar barrier dan seberapa besar di dalamnya? Akan sangat cocok jika seperti itu ketika terjebak di dalam domain. Meskipun menemukan ujungnya tidak ada pilihan lain untuk melarikan diri. Bahkan jika telah menemukan tepinya, domain normal tahan terhadap serangan dari dalam. Kusakabe lalu menanggapi ucapan Maki dengan berkata, tetap saja itu ada batasannya, kepala otot. Wih, Lord Kusakabe ngeri nih. Mendengar itu, Maki pun langsung menanggapi agar tidak menyalahkan dirinya, tapi salahkan saja gurunya yang bodoh itu. Kemudian Kusakabe menjelaskan bahwa hal terpenting untuk sebuah teknik barrier adalah sebuah gambar detail, karena biasanya untuk membayangkan sebuah barrier kecil dan menjebak diri sendiri bersama lawan di dalamnya, maka barrier tersebut akan runtuh dengan sendirinya. Tiba-tiba Choso mengatakan, seperti prison rail? Membuat Kusakabe terdiam sejenak. Kemudian mereka pun mengerti bahwa Gojo menggunakan pengalamannya yang tersegel di dalam prison rail itu adalah pengalaman paling buruk. Namun di sini Kusakabe masih tetap saja mengeluh. Sekalipun ia mulai mengerti, tetap saja ia sama sekali tidak paham mengapa Gojo dan Sukuna bisa mengubah kondisi domain mereka setiap kali menggunakannya. Miwa lalu berkomentar, kau terus mengatakan itu, tapi apa maksudmu? Kusakabe pun menjelaskan bahwa barrier sebuah domain dibuat dengan mencampurkan kondisi internal, kondisi eksternal, massa, serta kecepatan. Karena barrier domain dapat dibuat dengan mencampur semua aspek tersebut. Kusakabe pun kembali menjelaskan bahwa domain Hakari dan Higuruma adalah pengecualiannya. Karena domain mereka dibuat dari teknik terkutuknya. Namun menurut Kusakabe, domain expansion bukanlah suatu yang bisa diubah setiap saat, agar sesuai dengan kesempatan. Mendengar itu, Hakari dan Higuruma pun terkejut dan berkata, benarkah? Yang artinya Higuruma dan Hakari pun bisa mengubah kondisi domain mereka sesuka hati. Serta informasi menariknya, ketika sebuah domain dipadatkan, maka tidak akan sanggup untuk menampung pengguna domain dan lawannya. Kirara pun langsung memuji Hakari dengan berkata, Kim-chan, kau luar biasa. Kusakabe yang semakin penasaran pun mempertanyakan, apakah Gojo mengubah ukuran domainnya dari besar menjadi kecil karena tingkat kesulitannya? Meme lalu menambahkan bahwa sepertinya Gojo hanya ingin mengetahui apakah ia bisa menutupi efektivitas dari jangkauan Malevolent Shrine menggunakan barrier yang besar. Dan tiba-tiba saja domain Gojo yang telah dipadatkan itu pun mulai tertebas dari luar. Hal itu membuat Ino sampai terkejut. Yuta yang tampak berkeringat mengatakan bahwa Sukuna juga mengecilkan jangkauan domainnya, sehingga ia bisa meningkatkan outputnya.
Angel kemudian mengatakan bahwa jika barrier Gojo dihancurkan, maka mereka akan menemui jalan buntu. Dan menurut Kusakabe, jika seperti itu maka Gojo kehabisan pilihan. Dengan kata lain, Gojo akan kalah. Dan benar saja, Unlimited Void yang dipadatkan pun kembali hancur berkeping-keping, membuat Gojo yang berdiri di hadapan Sukuna menjadi sangat terkejut. Yuji yang melihat dari layar pun menjadi begitu panik dan berteriak, "Sensei!" Begitupun dengan Kusakabe, Hana, dan Kasimo yang terkejut melihat domain Gojo kembali dihancurkan. Kasimo bertanya-tanya mengenai apa yang terjadi dengan kuil milik Sukuna. Kita pun melihat kuil Malevolence Rain yang runtuh sedikit demi sedikit, serta bagian perut Sukuna yang ternyata sudah terluka parah akibat terkena serangan, membuat Sukuna mengeluarkan darah dari mulutnya. Namun sang Raja Kutukan masih tersenyum dengan garangnya. Hakari pun langsung berteriak dengan penuh semangat, "Yo yo Gojo-san!" Dan para saman yang melihat kuil Malevolence Rain yang mulai runtuh menjadi bersemangat kembali. Kita pun diperlihatkan Sukuna dan Gojo yang kembali saling berhadapan dengan senyuman mereka yang sama-sama begitu menyebalkan. Tertulis bahwa ketika Sukuna menghancurkan barrier Unlimited dari luar, secara bersamaan Gojo pun memberikan kerusakan fatal, sehingga Sukuna tidak dapat mempertahankan kuil Malevolence Rain. Kusakabe lalu berteriak, "Waktu?" membuat Miwa terkejut. "Apa?" Kusakabe lalu bertanya, "Berapa lama barrier Gojo bertahan setelah mengecil? Apa tidak ada yang mengatur waktunya?" Miwa lalu mengatakan bahwa Kusakabe juga tidak mengatur waktunya. Hal itu membuat Kusakabe tampak begitu kesal, karena seharusnya yang melakukan hal tersebut adalah siswa dan bukanlah guru. Kemudian Meme pun menjelaskan total waktunya 3 menit 9 detik, tepatnya 3 menit setelah barrier Unlimited Void diperkecil. Mendengar itu, Ui sangat bangga kepada kakaknya. Lalu Higuruma berkomentar, karena kedua domain telah runtuh, maka mereka berdua tidak bisa menggunakan teknik terkutuk mereka. Kemudian menurut Maki, Gojo Sensei mendapatkan keuntungan karena ia bisa menyembuhkan teknik terkutuknya menggunakan teknik terkutuk pembalik. Tapi Angel mengatakan bahwa Sukuna juga bisa menggunakan teknik terkutuk pembalik. Mendengar itu, Yuta pun langsung mengatakan bahwa ia juga bisa menggunakan teknik terkutuk pembalik, tapi tidak bisa menyembuhkan teknik terkutuk yang telah terbakar. Nah, ini adalah salah satu perbedaan antara Yuta dan Gojo Satoru. Tetapi menurut Angel, Gojo telah melakukan sebuah kesalahan karena telah memperlihatkannya kepada Sukuna. Mendengar itu, Ino pun bertanya, lantas apa masalahnya? Soko pun menjelaskan dengan bantuan dari Kenjaku di masa lalu, Sukuna mampu membagi jiwanya menjadi 20 benda terkutuk. Dengan kesempatan itu, Sukuna mampu mempelajari konstruksi dari benda terkutuk. Maka dari itu, Sukuna juga mampu menggunakan teknik terkutuk pembalik untuk menyembuhkan teknik terkutuknya. Kemudian kita pun diperlihatkan di mana Gojo mencoba menjauh dari Sukuna, tapi dengan cepat Sukuna mengejar Gojo dari belakang. Namun ternyata Sukuna kehilangan jejak dari Gojo, dan tiba-tiba saja Gojo muncul dari dalam gedung, tepat di belakang Sukuna. Di saat mereka berdua berhadapan, Gojo pun dengan cepat menendang Sukuna. Namun Sukuna berhasil menangkisnya, menggunakan kedua tangannya untuk melindungi dirinya, dan itu membuatnya terlempar menjauh. Gojo pun sempat terdiam sejenak. Ia berpikir, mengapa Sukuna tidak mencoba menggunakan teknik terkutuk selain yang ditambahkan ke dalam domainnya. Bahkan ketika kekuatan di dalam barrier menurun, setelah Gojo membalikan kondisi eksternal dan internal, Sukuna tetap tidak mencobanya dari dalam barrier dan memilih opsi yang lebih beresiko. Begitupun ketika mereka berdua membatalkan efek pasti kena di dalam domain. Sukuna tidak punya pilihan lain selain menggunakan domain amplifikasi untuk mengalahkan Limitless Gojo. Namun karena Sukuna tidak melakukannya, maka itu menjadi keuntungan yang besar bagi Gojo. Gojo terus mengamati Sukuna bahwa apa yang terjadi di dalam domain, Sukuna tidak bisa menggunakan bangunan untuk menyerang.
Bahkan menurut Gojo, sampai Unlimited Void dihancurkan dari luar lagi, ia berada di atas angin melawan Sukuna selama 3 menit. Kemudian Gojo bertanya dalam hati, terlepas dari itu semua, mengapa Sukuna tidak menggunakan Tenseido ataupun Mahoraga pada saat di dalam domain? Gojo juga paham bahwa Sukuna yang berada di dalam tubuh Megumi mengetahui ingatan tentang obrolan Gojo bersama Megumi. Dengan kata lain, Sukuna tahu bahwa Gojo mengetahui tentang Mahoraga. Gojo pun bertanya-tanya, apakah Sukuna khawatir jika Mahoraga akan hancur dalam satu serangan? Dan akhirnya roda Mahoraga pun berputar. Namun anehnya, Gojo justru tampak pusing, lalu mengeluarkan darah dari hidungnya. Tertulis pada panel akhir apa yang dilihat oleh mata itu. Dan chapter 228 Jujutsu Kaisen hanya sampai di sini. Sepertinya penyebab Gojo mengeluarkan darah karena mengalami overheat setelah menggunakan 100% teknik terkutuk pembaliknya untuk menyembuhkan luka tebasan dari Sukuna, serta menyembuhkan teknik terkutuknya. Gojo mengabaikan kerja otaknya hingga mencapai batas kemampuannya. Atau bisa saja Gojo tidak mengalami overheat, tetapi itu adalah salah satu serangan Sukuna yang bisa saja selama ini Sukuna justru menyembunyikan roda Mahoraga di dalam bayangan menggunakan teknik terkutuk bayangan Megumi. Jika itu benar, Mahoraga telah beradaptasi dengan Limitless milik Gojo, maka bisa dipastikan Gojo dalam masalah besar. Oke, sampai di sini dulu ya review chapter 228 Jujutsu Kaisen. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Bye-bye.